Oke, coba lagi ya menjawab dari polling yang kemarin ya. Jadi ternyata memang banyak yang ingin tahu tips supaya cepet hamil ya, khususnya ini untuk pasangan pasutri. Baik istilahnya ya pasutri yang memang mau menginginkan putra pertamanya atau mungkin malah mau nambah ya. Jadi secara tips, secara umum memang kondisi tubuh suami maupun istri ini harus prima ya, dalam kondisi, dalam arti prima itu apa? Baik kesehatan fisik maupun kesehatan psikis itu harus prima gitu ya. Jadi kesehatan prima fisik itu tentu dari mana kita bisa lihat? Dari indeks massa tubuhnya dulu ya. Ini harus harus benar-benar ideal ya, harus benar-benar ideal dalam artian apa ya, silakan bunda sama ayah cek lah di Google ya, untuk harus diukur dulu indeks massa tubuh itu harus normal, harus ideal ya. Istilahnya di situ ada rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan kuadrat, tapi tinggi badannya dalam meter ya, berat badannya dalam kilogram. Itu harus dalam range yang normal, harus ideal, karena memang itu mempengaruhi dalam arti kalau misalnya nanti buat yang bunda nanti bisa mempengaruhi kondisi keteraturan menstruasi. Nah kalau misalnya menstruasinya teratur, itu adalah syarat utama lah istilahnya, kalau kondisi tubuhnya memang kesehatan kesuburannya ini bagus, itu prima gitu ya. Nah secara umum itu, terus kemudian kesehatan psikis dalam arti ya dalam kondisi yang stresor, yang istilahnya punya stres ya, stresor yang tinggi, itu tentu juga akan mempengaruhi kondisi ini ya. Jadi akan pada bunda nanti juga akan terpengaruh juga kondisi keteraturan menstruasinya, itu juga bisa pengaruh gitu. Nah secara umum saya kira itu. Terus kemudian nutrisi harus dijaga dengan baik, kualitasnya ya, komposisinya harus baik, baik makronutrien mikronutrien harus harus ada, buah sayur harus ada, karena memang buah sayur di situ banyak vitamin dan istilahnya terkandung di situ ada antioksidan di dalamnya ya. Jadi itu yang baik gitu. Terus saya kira untuk yang ayah ini, kalau misalnya memang ada lagi ya, misalnya merokok, kalau bisa enggak lah ya, karena memang itu kadang juga mempengaruhi kondisi sperma ya, kondisi sperma. Kalau misalnya merokok terus kemudian minum alkohol, ya sebaiknya enggak juga dihindari gitu ya. Secara umum saya kira itu. Terus intinya ya fisik, menjaga kondisi berat badan ideal, terus kemudian kesehatan fisik juga psikis juga prima. Terus kemudian yang jelas yang penting adalah berhubungan ya di tanggal yang memang masa subur. Nah ini yang penting adalah harus tahu masa suburnya kapan gitu ya. Berhubungan secara rutin. Masa subur harus tahu dulu gitu. Kalau misalnya katakanlah menstruasinya yang teratur, cara ngitungnya yang siklus 28 hari ya, masa suburnya kira-kira di tengahnya ya, istilahnya 14 hari atau hari ke-14 atau 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Kalau memang siklus 28 ya kira-kira puncak masa subur adalah di hari ke-14. Nah kita ngitungnya berarti masa suburnya kira-kira gampangannya ya plus minus 2 sampai 3 hari dari puncak masa subur. Nah disitulah waktu-waktu yang istilahnya disarankan untuk berhubungan. Nah itu harus secara teratur dan harus tahu itu, harus tahu istilahnya pasangan suami istri harus tahu. Nah itu harus dilakukan secara rutin, istilahnya tiap kali tiap bulan itu harus tahu masa puncaknya itu pada tanggal-tanggal kapan begitu. Nanti berhubungan rutin di situ. Nah jika sampai akhirnya dalam kurun waktu katakanlah sampai 1 tahun kok memang belum ada diberi istilahnya hamil ya, diberi rezeki hamil, tentu ini harus segera diperiksakan gitu ya, harus segera diperiksakan ke dokter ya. Istilahnya pakai obat apa dok? Kalau pakai obat apa tentu ini spesifik ya, spesifik dalam arti masing-masing pasutri ini lain-lain kondisinya. Yang jelas kalau memang akhirnya nanti mau program kehamilan, itu harus kedua belah pihak nih yang harus dicek, baik dari pihak ayah atau suami atau pihak istri atau bunda, itu harus
harus dua-duanya harus di cross check. Jadi tidak melulu ini adalah ini mesti yang putri nih yang bermasalah, tidak. Jadi harus kedua belah pihak ini harus di cross check gitu ya. Nah, cross checknya apa aja ya macam-macam. Tentu kalau yang suami itu bisa di cross check nanti kesehatan spermanya seperti apa, begitu, meliputi nanti ada jumlahnya cukup apa tidak, terus kemudian pergerakan spermanya itu gesit apa tidak, terus ada berapa persen ini yang mengalami bentuknya yang kurang baik ya, istilahnya seperti itu. Nah, kalau misalnya yang wanita tentu akan di cross check juga nanti istilahnya siklus menstruasinya ini teratur apa tidak gitu ya. Terus kemudian intinya tiap bulan ini ovulasi apa tidak. Ovulasi itu istilahnya dalam, kalau saya bilang ada telurnya yang matang dan keluar apa tidak gitu loh. Kemudian di cross check lagi ada nggak kelainan di dalam rahimnya. Kemudian dicek lagi ada nggak istilahnya kelainan yang ada di dinding, saya bilang dinding pelvis ya, istilahnya rongga perut bagian bawah ya, istilahnya yang hubungannya dengan itu. Nah, nanti di cross check itu dan istilahnya terapinya berdasarkan itu. Jadi memang tidak bisa nggak bisa kita bilang harus minum obat ini, karena memang spesifik. Nah, mungkin itu ya untuk menjawab istilahnya pertanyaan yang kemarin ya, tips-tipsnya seperti apa. Dan saya kira ini tetap harus dikonsultasikan ya dengan dokter spesialis kandungan Anda yang terdekat supaya memang bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik ya. Oke, saya kira mungkin itu sekian untuk yang kali ini ya. Semoga bermanfaat.